Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya ibu absen dulu ya. Alifia, Hadir Bu. ya, Helmi, Hadir Bu. ya, alhamdulillah masuk semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Ya, benar sekali. Nah, tujuan belajar pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai pengertian saudara, pengertian teman, dan pengertian tetangga. Dan yang kedua kita akan membahas mengenai dalil beradab kepada saudara, tetangga, dan teman. Yang terakhir yaitu ciri-ciri beradab kepada saudara, teman, dan tetangga. Ya. Silahkan kalian buka bukunya masing-masing. Nah, itu mengenai bab apa anak-anak? Beradab kepada tetangga, saudara, dan teman ya. Nah, kalian silahkan membaca materi yang ada di buku di depan kalian selama 2 menit ya. Nanti ibu tunjuk untuk salah satu mempresentasikan maju ke depan menjawab dari pertanyaan ibu ya. Nanti yang ibu kasih spidol ini kalian menjawab pertanyaan dan maju ke depan ya. Silakan Mbak Dia menjawab pertanyaan dari saya. Apa pengertian saudara, teman, dan tetangga? Silakan maju ke depan. Saudara adalah orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Sampai keturunan ke-7 masih dikatakan saudara. Teman adalah orang yang pernah bergaul dengan kita, dari sekitar kita, dan sering bertemu dengan kita. Tetangga adalah orang yang rumah atau tempat tinggalnya dekat dengan rumah kita. Ya, tepuk tangan anak-anak. Ya, terima kasih. Selamat kembali ya. Baik anak-anak, pertanyaan selanjutnya yaitu akan dijawab oleh Mbak Helmi ya. Pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri beradab pada teman. Silahkan maju ke depan, Mbak. Ciri-ciri adab kepada teman. 1. Menciptakan suasana aman dan nyaman saat berteman. 2. Suka membantu teman. 3. Membawa kebaikan dalam pergaulan. 4. Menanamkan sifat mengalah. 4. Menganggap teman sebagai one team, one aim. Satu tim, satu Kasih ya kepada Mbak Pia dan Mbak Helmi. Sekarang di sini akan Ibu jelaskan mengenai materi pada pagi hari ini, yaitu tentang menerapkan adab bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Ya, kita mulai dari pembahasan yang pertama tadi yang telah dijawab oleh Mbak Pia tadi mengenai pengertian saudara, teman, dan tetangga. Nah, pengertian saudara, apa sih saudara itu? Seorang yang masih mempunyai garis keturunan dengan kita hingga 7 keturunan ya. Mengenai teman, nah ada yang tahu tadi teman apa artinya? Orang yang pernah bergaul dengan kita. Iya, benar sekali, orang yang pernah bergaul dengan kita, yang sering bertemu dengan kita ya. Nah selanjutnya itu mengenai tetangga. Nah, tetangga itu adalah orang yang rumahnya dekat dengan kita dan sering bertemu dengan kita. Ya, lanjut ya.
ke dalil. Nah, dalil di sini disebutkan di dalam buku, disebutkan dalam hadis dan Al-Quran. Nah, di dalam hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu bunyinya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Bisa dibaca Mbak Helmi? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Iya, benar sekali. Hendaklah kita sebagai tetangga itu memuliakan tetangga kita ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dari di Al-Quran terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 36 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ba'nis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Ya, terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Gimana Mbak Pia dibaca artinya? Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya, benar sekali ya. Telah kita ketahui dalam artinya tadi ya. Sampai di sini mengenai dalil terdapat yang dapat dalam hadis Al-Quran. Ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Nah, ciri-ciri adab kepada saudara itu yang pertama, menjalin silaturahmi antar saudara. Kedua, yaitu tentang kita harus saling perhatian dan kasih sayang kepada saudara kita. Ya, bentuk perhatiannya itu apa sih? Apabila saudara kita sedang mengalami kesulitan, maka kita bisa membantu dalam bentuk material, tenaga, ataupun pikiran. Nah, kasih sayang di sini mengenai pengertian kasih sayang di sini yaitu dalam bentuk kita bisa sebagai teman curhatnya, berkeluh kesah apa yang terjadi pada saudara kita. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai menjaga nama baik keluarga. Selanjutnya yaitu mengenai menjauhi sifat permusuhan antar saudara. Nah, harusnya kita harus bisa menjaga ikatan persaudaraan kita dan tidak boleh bermusuhan, apalagi sampai menjatuhkan satu sama lain ya. Selanjutnya yaitu mengenai menjaga perasaan saudara. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bentuk adab kepada teman yang telah disampaikan Mbak Helmi tadi. Ya, yang pertama apa tadi Mbak Helmi? Menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Iya, benar sekali. Nah, kita apabila berteman dengan teman kita harus saling menciptakan rasa aman dan nyaman. Nah, pentingnya kita memilih dan memilah dengan teman itu tuh sangat penting agar kita merasakan nyaman dalam berteman tersebut ya. Ya, selanjutnya yaitu Mbak Helmi? Suka membantu teman. Iya, suka membantu teman, benar sekali. Apabila teman kita ada yang sakit, kalau lokasinya bisa dekat dengan kita, maka kita bisa menjenguknya ke rumah. Ataupun kalau rumahnya jauh, cukup dengan mengirimkan doa saja ya. Selanjutnya apa Mbak Helmi? Membawa kebaikan dalam pergaulan. Iya, benar sekali, membawa kebaikan. Nah, pentingnya teman kita berteman dengan orang yang baik itu tuh biar kita terbawa dalam kebaikan selalu. Nah, apabila teman kita baik, mesti kita juga akan terbawa baiknya. Apabila teman kita kurang baik, mesti kita juga akan mendapatkan dampak yang kurang baik. Sampai di sini Mas, ada yang ditanyakan? Tidak ya. Selanjutnya apa Mbak Helmi tadi? Menganggap teman sebagai one team one aim. Ya, benar sekali. Menganggap teman sebagai one team one aim. Apakah itu one team one aim?
Ada yang tahu? Satu tim satu tujuan. Iya, satu tim satu tujuan. Nah, kita apabila mempunyai teman itu harus mempunyai satu tujuan. Misalnya dengan teman sebangku kita. Tujuannya apa? Tujuannya berprestasi dalam setiap pembelajaran. Misalnya tadi Menanamkan sifat mengalah. iya, benar sekali. Kita sama teman harus menanamkan sifat mengalah dan tidak boleh mengedepankan ego kita. Kalau kita punya teman yang misalnya egois atau pemarah, maka sikap kita harus mengalah, sabar gitu ya. Jadi kita harus memahami satu persatu sikap teman kita yang bagaimana gitu ya. Selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri beradab kepada kepada tetangga. Ya, tetangga itu adalah orang yang rumahnya dekat dengan kita dan bertemu dengan kita tiap hari ya. Yang pertama yaitu mengenai menerapkan 5S. Ada yang tahu 5S itu apa? Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Iya, yaitu mengenai ciri yang selanjutnya menjaga kerukunan dan keamanan ya. Kita sesama tetangga kita, tetangga sebelah kita atau tetangga jauh, kita harus menjaga kerukunan dan kenyamanan. Jadi tidak boleh saling bermusuhan gitu ya. Ya, selanjutnya yaitu menganggap teman tetangga dekat itu sebagai saudara. Nah, kita harusnya sebagai dalam kehidupan bermasyarakat, kita menganggap tetangga kita itu sebagai saudara kita sendiri ya. Selanjutnya apa Mbak Pia? Ciri-ciri selanjutnya? Saling silaturahmi. Iya, benar sekali. Seperti ciri-ciri beradab kepada teman tadi ya, harus saling bersilaturahmi satu sama lain ya. Selanjutnya Selalu berprasangka baik. iya, benar sekali. Selalu berprasangka baik. Alangkah lebih baiknya kita mempunyai feeling yang baik kepada tetangga kita dan jangan saling menuduh, saling membicarakan di belakangnya ataupun yang lainnya gitu ya. Yang selanjutnya itu selalu membukakan pintu maaf. Yang terakhir yaitu adalah menanamkan sifat mengalah ya, seperti yang ada berteman tadi ya. Ada berteman ya, alhamdulillah kita selesai pada pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, yang tadi kita Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai ada bergaul dengan saudara, teman, dan tetangga. Nah, mengenai pengertian tadi, saudara itu adalah orang yang masih berkerabat dengan kita atau masih mempunyai 7 keturunan gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai teman. Teman itu adalah orang yang sering bertemu dengan kita dan bergaul dengan kita gitu ya. Selanjutnya itu mengenai pengertian tetangga. Tetangga itu adalah orang yang rumahnya dekat dengan kita. Nah, dalam adab bergaul dan saudara, teman, dan tetangga itu terdapat dalam hadis dan Al-Quran. Nah, dalam hadis tadi sudah disebutkan di buku bahwa terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim tadi yang punya kita harus memuliakan tetangga kita ya. Yang selanjutnya yaitu terdapat dalam dalil Quran surat An-Nisa ayat 36 yang mana kita harus berbuat baik kepada bapak, ibu, anak yatim, tetangga dekat ataupun teman sejawat. Sampai di sini mengenai pengertian dan dalil ada ditanyakan? Ya, selanjutnya yaitu ciri-ciri beradab kepada saudara. Yang pertama yaitu kita harus menjalin silaturahmi. Selanjutnya kita akan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada saudara kita. Yang selanjutnya kita harus menjaga nama baik kepada saudara kita. Yang selanjutnya kita harus menjaga kerukunan dan rasa damai kepada saudara kita. Yang terakhir itu kita harus menjaga perasaan saudara kita ya, benar sekali. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai teman. Ciri-ciri beradab kepada teman itu tadi yang pertama kita harus menciptakan suasana aman dan nyaman. Yang selanjutnya itu kita harus mempunyai teman yang satu tujuan. Yang selanjutnya saling berbuat baik kepada teman dan membantu teman. Dan satunya lagi tadi apa? Menanamkan sifat mengalah. Dan anak-anak, yang selanjutnya mengenai ciri-ciri beradab kepada tetangga yang salah satunya yang pertama yaitu kita harus bisa menerapkan 5S.
Apa tadi 5S? Sapa, senyum, salam, sopan, santun. Ya, benar sekali. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu kita harus menanamkan sikap rukun dan aman kepada tetangga kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita harus menganggap tetangga kita sendiri sebagai saudara kita. Yang keempat yaitu kita harus menjaga silaturahmi kepada tetangga ya. Dan kelima yaitu kita harus berprasangka baik kepada tetangga kita. Dan yang keenam itu kita sebagai manusia kita harus mempunyai sikap saling memaafkan dan bisa memaafkan dalam hidup bermasyarakat dengan tetangga. Terakhir kita harus menanamkan sikap mengalah dan tidak boleh mengedepankan ego kita ya anak-anak. Nah, sampai di sini alhamdulillah kita telah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Minggu depan silahkan kalian mengerjakan PR yang ada di bukunya ya. Halaman selanjutnya, halaman yang terakhir. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.